Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua di Saung Pibas ya. Oke, thank you banget yang udah hadir lagi ke sini. Buat teman-teman yang baru join, boleh subscribe, boleh enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau boleh subscribe lah ya, supaya bisa bantuin nambahin semangat deh buat gua bisa share tentang seputaran ikan pikok bass. So gua bukan ahli juga, cuman coba buat share aja. Di luar sana banyak banget yang ekspor di pikok bass, cuman gua pengen coba share dari cerita-cerita teman-teman, dan kebetulan gua juga udah ngalaminnya sendiri. Jadi apapun yang gua ceritain ini jangan baper lah ya, maksudnya ya ini apa yang gua alamin ya gua ceritain ke teman-teman gitu, berdasarkan pengalaman pribadi dan cerita dari master-master di pikok bass. Oke, untuk yang sekarang ini gua bakalan jelasin gimana caranya kalau pikok bass kita udah nelur, apa aja sih langkah-langkah yang harus teman-teman lakuin ketika ikan pikok bass teman-teman udah bertelur. Karena kemarin itu ada sekitar 7 atau 8 orang yang WA ke gua, alhamdulillah ikannya itu berhasil nelor, tapi ada yang katanya ada yang busuk, ada yang bagus gitu. Nah, yang pertama kata gua nggak apa-apa, itu kan baru awal gitu, nanti kan pengalaman lah yang bakalan ngasih kita ilmu yang lebih dari apa ya, lebih dari segalanya kan, karena ada istilahnya juga kan ya, pengalaman adalah guru yang paling inilah, paling wah gitu, paling bagus gitu. Thank you banget ya. Apa aja sih persiapannya ketika ikan kita udah bertelur? Pertama yang harus kita siapin itu adalah tank kosong. Tank kosong ya mau di ukuran 80 cm nggak apa-apa, tapi nanti kalau 80 cm gue yakin bakalan penuh. Tapi teman-teman punya waktu sekitar 1 sampai 2 bulan buat bikin lagi, tapi untuk sementara sih nggak apa-apa. Enaknya di ukuran 1 meter deh, 1,40 m. Setelah disiapin tanknya, teman-teman coba endapin airnya dulu sekitar 1 jengkal, jangan terlalu tinggi. Siapin aja airnya 1 jengkal, terus kasih aerator kayak gini. Nih, ini juga tank baru, bukan pamer ya, karena pamer dong, karena gue baru dikasih sama, udah gue anggap kayak orang tua gue sendiri, namanya Pak Sawaludin. Thank you banget udah ngasih akuarium ini. Ini produknya Bang Anjay, Bang Anjay. Di Subang tuh ada Ajay Akuarium, itu teman-teman bisa pesan nih, kalau yang di sekitaran Subang bisa pesan langsung, nanti gue coba kirim kontaknya. Itu bener-bener akuariumnya udah keren-keren. Gue bikin akuarium ini 1 meter itu tanpa talang tengah, tanpa sabuk, diisi air pool, itu aman. Jadi emang tank ini gue waktu itu ngobrol pengen punya tank yang ukuran 1,5 meter khusus buat burayak, alhamdulillah dikasih sama beliau gitu. Oke, lanjut. Berarti kita harus yang pertama kita siapin itu tanknya 1 meter minimal, sudah diisi air. Artinya ketika pibas kita udah nunjukin kayak gini nih, yang ini kan ciri-cirinya mau bertelur nih. Yang ciri-cirinya mau bertelur banget sih sebenarnya yang ini bakalan, mudah-mudahan prediksi gua sih ini bakalan duluan 2 atau 3 hari lagi kalau nelor. Sekarang kan tanggal 10 ya, catat nih. Sekarang tanggal 10 April. Kalau nanti tanggal 12-13 nelor, berarti prediksi gua ya benar gitu. Kalau enggak ya berarti salah gitu. Tapi kemungkinan sih iya, soalnya dia udah nunjukin ciri-ciri bertelur gitu. Kita flashback lagi, ciri-ciri pibas akan bertelur tuh biasanya dia bakalan, jantannya tuh bakalan gigit-gigit keramik dulu. Yang pertama, jantannya tuh bakalan gigit-gigit keramik, nanti disusul sama betinanya. Nah, kalau betinanya udah gigit-gigit keramik, itu biasanya jaraknya 2 sampai 3 hari dia tuh udah nelor biasanya. Tapi ada juga beberapa case yang seminggu baru nelor, tapi
Kalau punya gue ini kebetulan 2 atau 3 hari dia nelor. Kalau yang pasti betinanya udah ikut beres bersih-bersih akuarium kayak gitu tuh, bersih-bersihnya. Yang ini bersih-bersih gini biasanya 2-3 hari udah nelor. Nah, ketika pibasnya udah nunjukin ciri-ciri kayak gitu, teman-teman baru isi air akuariumnya, lalu kasih aerator kayak gini nih persiapannya. Jadi ini tank yang sengaja dibikinin yang tadi gua cerita itu. Nah, ini gua kasih air nggak terlalu tinggi juga, 1 jengkal kurang deh, buat proses pemindahan keramik setelah ikannya bertelur gitu. Bertelur itu kan lama ya, kalau peacock bass tuh 5-6 jam yang gua tahu. Dia udah nelor itu nggak boleh langsung dipindah, bukan nggak boleh sih, kalau gua nggak pernah langsung dipindah. Kalau gua biasanya kalau mau tekniknya pindah keramik ya, gua nggak langsung dipindah, gua tunggu dulu 1 kali 24 jam minimal deh, baru gua pindah. Ada juga yang pernah gua cerita di konten sebelumnya, gua pernah cerita ada 3 teknik kan. Yang pertama itu lu mau mindahin keramiknya ke tank baru untuk ditetaskan. Ada yang kedua itu lu ngangkat indukan lu, keramiknya lu biarin di sini, airnya nanti lu turunin sekitar segini, pasang heater. Ada yang memang dibiarin dulu supaya ikannya mungkin udah bisa terbang, biar hidup sama indukannya. Nah, kalau gua sih seringnya angkat keramik, karena kalau yang ketiga tadi yang dibiarin itu terlalu beresiko kata gua. Itu resikonya 50% dimakan, 50% juga dirawat gitu. Jadi kalau teman-teman yang baru nyoba, mendingan gua saranin buat angkat keramik. Next, gua lanjut ke angkat keramik. Angkat keramik ini biasanya 1 kali 24 jam gua pindahin langsung. Udah terpasang aerator, terpasang heater kayak gitu. Biasanya jarak untuk penetasannya itu 3-4 hari deh, kita ambil lamanya ya. 3-4 hari dia baru netas gitu. Netas, nanti prosesnya turun kayak di video ini tampil ya. Nah, ini proses setelah 3 hari. Setelah 3 hari nanti ikannya bakalan turun ke bawah. Nah, kenapa gua nyimpen keramiknya kayak gini? Karena supaya ngemudahin ikannya, supaya kan kita ada hukum gravitasi tuh, nanti biar yang dari atas bisa turun ke bawah cepet gitu. Kan ada juga yang disimpannya seperti kayak gini nih. Kecuali kalau teman-teman mindahin indukan, itu gua jarang banget. Hati-hati juga. Yang kedua, kalau mindahin indukan tadi jangan langsung diserok bus gitu. Sebenarnya bukan jangan sih, gue pernah punya pengalaman. Waktu itu gue langsung serok ikannya, dan ikannya mati dua-duanya gitu. Nggak tahu memang faktornya gimana, atau mungkin stres, atau memang ya balik lagi lah, emang waktunya udah harus mati. Cuman gue dari situ gue nggak berani ngangkat indukan sembarangan. Jadi biasanya bagusnya dan baiknya kita tetap pakai yang namanya plastik untuk proses aklimasi. Di proses aklimasi nanti ikannya dipindahin dengan baik, karena kan dia baru nelor tuh, pasti posisinya dia stres atau gimana. Pelan-pelan aja mindahinnya, dijaga. Nah, udah kayak gitu baru teman-teman 15 menit lah dia aklimasi, terus baru diturunin seperti biasa. Nah, nanti ini airnya diturunin, pasang heater, udah tinggal ditunggu gitu. Kalau gua sih seringnya pakai teknik yang pindahin keramik gitu. Nah, ini telur peacock bass biasanya setelah teman-teman pindah, ibaratnya kayak yang punya gua nih. Yang ini tuh nelor di tanggal 20 Maret yang ini. Hitung ya, bareng-bareng tanggal 20 Maret. Bentar. Rokok ya. Jadi nelor di tanggal 20 Maret, terus netasnya di tanggal 23
Lalu berarti kan jaraknya 3 hari tuh ya, 20, 21, 22, 23. Lalu dia mulai turun semua tuh biasanya kalau udah ada yang mulai turun 1 2 itu jangan langsung diangkat dulu keramiknya, biarin aja. Nanti kan kelihatan tuh ada yang masih gerak-gerak di keramiknya. Nah, teman-teman tunggu dulu supaya turunnya tambah 1 kali 24 jam aja. Nah, ketika ikan turun ke bawah semua dan waktu itu keramik kita angkat, itu ikan terhitung usianya 1 hari. Ingat ya, kalau gua sih ngitungnya gitu. Mungkin ada beberapa teknik lain ya bisa share di sini. Cuman kalau gua ketika kita angkat keramik dari dari tempat penetasan itu gua baru hitung hari ke-1. Kenapa kita harus tahu hari-harinya? Karena untuk proses pengurusan burayak dari 1 sampai 30 hari itu menurut gua itu bikin capek banget gitu. Jadi buat teman-teman yang bilang Peacock Bass murah gini murah, ya lu cobain deh jadi breeder gitu. Lu bakalan ngerasain yang namanya nggak tidur, yang namanya harus nyiapin Artemia, masak Artemia. Nah, masak Artemia juga nggak sembarangan. Kalau masaknya doang sih gampang, cuman konsistennya itu yang biasanya susah. Artinya ya nantilah gue bikinin konten tentang Artemia gitu. Gampang aja kalau Artemianya pas bagus. Kalau pas Artemia jelek nggak menetas satupun, ikan kita kelaparan, resikonya bisa mati semua. Dan gue pernah ngalamin itu. Oke, berarti ini setelah tadi baru netas ya di tanggal 24, berarti kita hitung 1 hari. Artinya 24 kita hitung besoknya, berarti 25 itu tanggal dan hari pertama ikan Peacock Bass itu mulai bergerak-gerak. Bergerak-gerak nanti ikan Peacock Bassnya kayak mulai gemeter gitu, kuning-kuning banyak banget numpuk. Kadang-kadang dia di belakang, kadang-kadang dia di depan. Itu biarin aja. Nah, di situ resiko kematian teman-teman pasti bakalan ada aja. Tapi ya kalau belajar sih nggak apa-apa. Nanti kan pengalaman juga bakalan, yang tadi gua ceritain di awal, pengalaman bakalan nambahin kita ilmu gitu. Maksudnya kalau mati 1 2 nggak apa-apa. Berarti biasanya ratusan deh. Itu cuman kita nggak biasa hitung, cuman suka ratusan, sekitar 100-an, 100 200 itu biasa sih kalau kata gua. Tapi ada juga yang pure bagus ya, gimana hokinya sih gitu. Ada, ini gua kebetulan yang sekarang tuh gua kemarin sempat catat. Ini gua catat ya. Nah, itu ada tulisan kan. Jadi di situ nelor tanggal 20 Maret, netas tanggal 23, keluar tanggal 24, dan usia ikan gua sekarang tuh 17 hari untuk yang sekarang. Gua coret-coretin. Itu kenapa gua coretin? Karena gua orangnya pelupa. Jadi gua harus tahu usia ikan gua. Kenapa? Karena kita harus tahu di usianya 1 sampai 5 hari itu rentan banget mati. Setahu gua sih gitu. 1 sampai 5 hari itu rentan banget mati. Biasanya sampai sekitar 10 hari itu banyak yang mati atau bisa mati semua. Bahkan gua yang kemarin yang si ini, karena baru nelor pertama itu 5 hari habis semua. Kenapa bisa gitu? Setahu gua sih kemarin perawatannya sama, cuman ya memang belum waktunya aja, emang belum rezekinya gitu. Jadi jangan sampai nyalahin. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik buat ikan itu. Kalau masalah mati mah ya itu kan Allah yang ngatur gitu. Yang penting kita berusaha buat ngerawat ikannya gitu. Gue juga sempat minta maaf ke yang punya indukan pas awal itu yang ngasih gue akuarium. Ya untungnya dia ngerti lah gitu, dan memang nggak ada yang bisa nganggap remeh ketika kita main yang namanya makhluk hidup gitu. Oke, lanjut. Setelah 1 hari itu biasanya posisinya yang tadi gua bilang gerak-gerak sampai 5 hari itu dia masih gendong telur.
Kapan kita baru jadi dari 1 sampai 5 hari itu kita jangan pernah masukin artemia atau apapun. Itu pure mereka masih punya cadangan makanan ya. Jadi catat jangan sampai ngasih makan dulu selama dia masih gendong telur, karena itu cadangan makanannya dia. Kapan sih kita masak artemia? Kalau teman-teman mau masak harusnya sih masak, karena kalau beli lumayan banget. Pusing banget kalau beli. Kalau ada sih nggak apa-apa, kalau enaknya sih bikin sambil kita belajar juga. Cara bikin artemia itu kan 1 kali 24 jam, berarti nanti di usia ketiga hari atau keempat hari teman-teman itu udah nyiapin perlengkapan atau punya artemia yang sudah netas gitu. Kapan dikasih makan? Biasanya kalau gua di hari kelima atau di hari keenam gitu. Lihat aja nanti posisinya dia masih gendong telur nggak. Kalau teman-teman masih bingung, boleh kirim videonya ke gua lewat WA. Bilang, bang kalau ini udah gendong telur belum, nanti gua saranin kasih makan atau jangan atau gimana gitu, nanti gua saranin. Nah next berarti di hari ke-6 itu udah pure mereka makan artemia. Teman-teman tahu berapa kali kita takarannya ngasih makan? Itu ngasih makannya 2 jam sekali. Yang bagusnya ya, jadi meskipun sedikit tapi sering gitu, 2 jam sekali. Buat yang kerja kayak gua gini, gua alhamdulillah dibantuin sama istri gua. Thank you banget, istri gua udah banget support apa yang gua kerjain ya. Gua dibantu banget sama istri gua. Dia yang ngasih makan kalau siang, nanti kalau gua sore balik kerja sampai pagi kayak gini atau sampai jam 12 malam itu gua yang ngasih makan gitu. Kadang-kadang dia terus yang ngasih makan gitu. Nah setelah, kalau teman-teman udah capek nih, udah ngantuk, jangan lupa teman-teman matiin lampunya. Kalau lampunya dinyalain, itu ikannya bakalan terus nyari makanan. Jadi kalau teman-teman mau istirahat ya matiin aja lampunya. Lampu di ikannya dimatiin. Lampu di ikannya teman-teman matiin supaya ikannya nggak ngerasa lapar. Matiin aja lampunya, tutupin semuanya, matiin lampunya. Jadi nanti besok pagi teman-teman harus udah nyiapin makan. Jadi ingat kenapa ikan peacock bass itu sering mati burayaknya itu di usia 5 sampai 10 hari. Kenapa? Alasan terbesarnya itu karena nggak dikasih makan. Ikannya kelaparan, mereka bisa mati. Dan yang gua rasain itu kalau udah mati 100-200 itu bisa bersih mati semua. Dan gua sering sih enggak ya beberapa kali case-nya seperti itu. Jadi nggak gampang, hati-hati aja pokoknya. Hati-hatinya tuh cadangan makanan tuh artemia jangan ngeremehin gitu. Jangan ngeremehin bikin artemia. Kalau kita udah mainnya breeding, mau breeding cupang, mau breeding ikan yang lain, itu nggak sembarangan gitu. Dan thank you banget sekali lagi banget buat Diki kucing bertelur teman gue yang udah bantu nyari artemia, sama Isan juga yang udah nyari ke Kang Dadang, ke Kang Iwan, di teman-teman becek juga. Kebetulan mereka di anak-anak cupang. Jadi gua di becek itu kan ada komunitasnya, jadi ada komunitas di cupang. Jadi mereka suka sedia artemia gitu. Ya meskipun harus gua beli gitu, Maksudnya harus gua beli itu. Jadi karena gua kerja, jadi gua harus nyuruh si Diki itu teman gua, si Diki, si Isan ke rumah gua cuman buat nganterin artemia yang udah matang gitu. Malah Kang Iwan sempat dimasakin sama dia gitu, karena yang memang artemia yang gua beli itu gagal semua. Kenapa bisa gagal? Ntar gua bikin videonya deh. Jangan ngeremehin makan artemia. Apalagi itu 1-5 hari teman-teman, 6-10 hari kasih makan seperti biasa.
minimal itu kalau mau emang capek atau gimana terbatas waktunya, minimal itu teman-teman ngasih makannya 5 kali sehari. Minimal ya, minimal tuh 5 kali sehari dengan takaran yang agak banyak. Tapi kalau mau lebih dari 5, takarannya sedikit aja, karena nanti bakalan numpuk gitu, bakalan numpuk kotorannya, bekas makannya. Kalau kotoran sih biasanya belum kelihatan, cuman biasanya bekas Artemia itu kan ada cangkang-cangkangnya, biasanya nempel-nempel di dasar. Dan jangan pernah tangan kita masuk dengan posisi bau sabun, kotor, bekas minyak, itu juga bisa jadi penyebab kematian. Biasanya ada sipon untuk pembersihnya itu. Jangan pakai yang dilap-lap gitu, karena akuariumnya udah kelihatan hijau gatal banget gitu, pengen dibersihin, ditahan dulu sampai, kalau gua kemarin sampai 14 hari atau 2 minggu, biarin hijau, tahan dulu, ikannya nggak apa-apa kok. Cuman kalau bekas-bekas gitu, gua biasanya sedot pakai selang aerator, disedot aja pakai selang aerator. Dan kalau tangan kita masuk ke air, pastiin aja bebas dari minyak, dari kotor, tangan kitanya bersih aja. Disedotin pelan-pelan pakai selang aerator. Kalau nggak gue pasang kayu. Gue kemarin sih mau beli, cuman apa daya lah. Jadi gue kemarin mau pesan online lama, akhirnya nggak dateng. Mau sementara jadi sementahun kalau orang Sunda bilang. Nih gue bikin kayak gini. Ini gue pakai sapu lidi, selang aerator, ini gue masukin, gue bersihin dasarnya buat ngebersihin. Udah gitu ya intinya jangan lakuin kita nguras akuarium pakai tangan gitu, atau pakai yang buat sipon akuarium itu buat pembersih, itu jangan dulu, karena kalau kegoyang-goyang sedikit dia bakal rentan. Amannya usia berapa sih Bang? Amannya itu kalau ikan pikok bass kalau udah sekitar 15 hari itu udah jarang banget yang mati. Kalau gua sih udah jarang banget yang mati. Kasih apa dong treatmentnya? Kalau gua nggak dikasih apa-apa. Kalau mau dikasih obat biru boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Satu tank itu cuman 1 tetes lah paling, atau 2 tetes lah gitu. Jangan sampai ngasih 1 sendok atau 2 sendok, itu kebanyakan. Jadi pas penyimpanan akuarium keramik pertama ke tank itu juga kita ngasih obat biru kan ya, tapi jangan terlalu banyak juga. Itu jangan terlalu banyak, maksimal 1 sendok teh itu yang buat ngecek yang buat ngecekin kopi gitu, yang kecil banget, teh segitu aja, ngecekin gitu, udah nanti dia biarin nyebar sendiri. Udah kayak gitu nanti di usia 1-20 hari kalau gua, dia masih makan Artemia. Setelah gitu di usia 20 hari sampai ke sana itu udah mulai makan cacing sutra, tapi yang lembut ya, cacing sutranya yang disesuaikan aja sama ukuran ikan. Karena kan kalau teman-teman ngasih makan ikannya lah nggak teratur, atau ngasih makan ikannya nggak nyampe 5 hari, kalau hidup pun mereka ukurannya bakalan kecil. Jadi jangan mentang-mentang di sini gua bilang 20 hari teman-teman bisa ngasih cacing sutra, ya dikira-kira aja gitu. Kalau gua sih biasanya di hari ke-20 gua udah ngasih cacing sutra gitu. Kalau yang di atas ini ikan gua ini udah usia 1 bulanan. Ada beberapa yang sebagiannya punya teman gua, tapi udah gua beli kemarin buat display tambahan, buat ada yang order di Shopee sama di Tokopedia. Jangan sampai ikan kita kelaparan, jangan sampai tangan kita masuk terus dikuras seenaknya gitu, karena lihat akuarium hijau kotor gitu nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, cuman emang nggak enak dipandang banget. Tahan dulu aja sampai mereka udah di usia 30 hari lah, baru teman-teman bersihin, itu pun pelan banget. Ganti air nggak sih Bang? Diganti airnya. Kalau gua sih ganti air di usia 10 hari udah gua ganti air.
Ganti airnya caranya gimana? Ya teman-teman pakai air galon atau air endapan. Teman-teman pakai air galon atau pakai air endapan kayak gini. Disedot nanti dari atas pakai selang aerator lagi. Jangan pakai selang yang buat sedot ini ya. Sedot kayak buat sifon kotoran ini ya. Kan ada nih alatnya. Yang kayak gini. Ya jangan yang kayak gini nih, jangan sampai pakai yang kayak gini. Nanti kalau nyedotnya pakai yang kayak gitu, turun airnya kan pasti bakalan kenceng banget, dan nanti ikannya goyang juga bisa mati. Makanya gue pakai yang kayak gini aja, selang aerator biasa. Ya sabar aja, nungguin sambil ngopi kek, sambil ngobrol kek. Dibuang dulu, dibuangnya segimana sih? Kalau gue sekitar 10 cm sih ketinggian, paling 5-6 cm gue turunin airnya, buang dulu. Lalu gua ganti pakai air yang endapan. Biasanya gua simpen di atas kayak gini, air endapan atau enggak air galon lah, teman-teman boleh pakai air galon. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman bisa komen atau keep WA ke gua. Insya Allah gua bakalan jawab kok. Kalau enggak gua jawab, teman-teman komen di YouTube, gua cek 2 hari sekali, kadang tiap hari juga. Kalau ada komen pasti gua balas. Oh ya, gue mau ngucapin happy anniversary buat Becek Subang yang kemarin Hanif. Yang pertama, semoga makin keep solid aja sih, semoga makin bisa menambah persaudaraan semuanya. Pokoknya salam juga buat teman-teman semuanya di sini, sahabat-sahabat gue, ada Dandi, Hafiz, Pian, terus yang nggak bisa gue sebutin satu-satu, banyak banget. Ada Om Bek juga, kebetulan ada Om Evan, yang lain-lainnya banyak banget. Pokoknya semuanya nggak bisa gue sebutin satu-satu. Kang R juga yang udah ikutan ngomen di sini. Thank you berat lah buat supportnya, terutama ke keluarga gue, ke istri gue, ke ibu gue, pokoknya semua keluarga gue, teman-teman kantor gue semuanya. Thank you banget yang udah support. Itu aja yang bisa gua share. Makasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan untuk rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Itu aja. Lanjut ke video gimana cara kita bikin Artemia dan kenapa Artemia itu bisa gagal menetas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saum pibas.